Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan pelajaran agama Islam. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang sholat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga kita diberi kecerdasan serta ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang sholat. Apa itu arti sholat dan apa pengertian sholat? Mari sama-sama kita bahas tentang sholat. Sholat artinya adalah doa. Adapun pengertian sholat yaitu merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam. Orang yang menjaga sholatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula. Begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan sholat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya. Oleh sebab itu, sholat menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Seperti yang sama-sama kita sudah tahu, bahwasanya sholat itu adalah rukun Islam yang kedua, di mana kita wajib melaksanakan rukun Islam yang kedua ini. Sholat juga termasuk ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Hukum sholat dalam Islam adalah wajib. Jadi bagi orang yang melakukan sholat, dia akan mendapat pahala. Namun bagi orang yang meninggalkan sholat, dia akan mendapat dosa. Kemudian macam-macam sholat. Sholat itu ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Sholat fardu terbagi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Apa contohnya fardu ain? Sholat fardu yang termasuk rukun sholat fardu ain yaitu sholat yang 5 waktu. Sedangkan fardu kifayah diantaranya adalah sholat jenazah. Sholat sunnah contohnya merupakan sholat rawatib, sholat sunnah goiru rawatib, atau sholat sunnah tarawih, sholat tahajud, masih banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan itu alangkah baiknya kita laksanakan untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang taat kepada perintah Allah. Sebelum kita melakukan sholat fardu, kita harus tahu dulu syaratnya, sahnya. Jadi jangan asal sholat ya. Sholat wajib yaitu ada syaratnya. Di mana sholat wajib yang harus kita laksanakan agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu syarat sholat fardu itu. Yang pertama syaratnya itu Islam. Orang Islam wajib melaksanakan sholat. Yang kedua berakal. Artinya di sini orang itu sudah berakal sehat. Yang ketiga baligh atau dewasa. Dan yang keempat tidak dalam keadaan haid atau nifas. Adapun syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba atau sudah masuk. Yang terakhir syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Di sini kita juga harus mengetahui rukun sholat. Tadi kita sudah mengetahui siapa saja yang diwajibkan sholat dan bagaimana atau apa saja syarat sah sholat. Dan kemudian di sini kita akan mengetahui
rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat maksudnya adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ketika sholat. Apabila rukun sholat ini tertinggal, maka sholat kita tidak sah. Jadi rukun sholat adalah yang harus atau wajib dikerjakan. Jadi tidak boleh tidak dikerjakan, jadi harus dikerjakan. Setelah kita mengetahui syarat wajib sholat, syarat sah sholat, lalu apa yang harus kita ketahui? Yang kita ketahui sekarang ini adalah rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Ya, jadi yang harus kita kerjakan ada 13. Kalau kurang dari 13, maka sholat kita tidak sah. Seperti dalam penjelasan arti rukun sholat. Rukun sholat itu apa saja? 1, niat. Jadi kita wajib berniat. Sholat apa kita, maka kita harus berniat di situ. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah tiap-tiap rakaat. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. 10, tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Lalu yang terakhir adalah tertib atau berurutan, tidak boleh acak-acakan. Itulah pembelajaran kita pada kali ini yang sudah kita bahas di dalam sholat. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan laksanakan sebagai wujud bahwa kita adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin hidup kita baik, maka perbaikilah sholat kita. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.